Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Kalau pagi ini kami masih boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau. Dan saat ini sebelum kami memulai segala aktivitas dan kesibukan kami mau duduk diam sejenak mendengarkan firman-Mu. Karena itu ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun hati dan pikiran kami, agar firman yang kami baca dan kami renungkan hari ini dapat menjadi pelita dan kekuatan bagi kami di sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani 2 ayatnya yang ke-5 sampai ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan kita hari ini saya beri judul, Ku berharga di mata Tuhan. Mengalami masa-masa di mana kita merasa kecil, tidak berarti atau bukan siapa-siapa adalah hal yang sangat manusiawi. Di era media sosial saat ini, perasaan ini seringkali makin tajam. Kita dengan mudahnya melihat pencapaian orang lain lewat layar ponsel, lalu membandingkannya dengan hidup kita yang terasa biasa-biasa saja. Namun firman Tuhan dalam Ibrani 2 ayat yang ke-5 sampai ke-9 memberikan perspektif yang sangat berbeda dan mendalam tentang bagaimana Tuhan memandang kita. Dalam teks ini, penulis surat Ibrani mengutip Mazmur 8 untuk merenungkan posisi manusia di hadapan alam semesta. Itu ayatnya yang ke-6 demikian. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara, pertanyaan ini mencerminkan betapa kecilnya kita jika dibandingkan dengan luasnya alam semesta, galaksi yang tak terhitung jumlahnya, atau bahkan dibandingkan dengan kedahsyatan para malaikat. Manusia tampak sangat tidak berarti. Namun ayatnya yang selanjutnya justru mengejutkan kita. Dikatakan pada ayat yang ke-7, namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang pendek sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Nah, melalui perikop pembacaan kita hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama yaitu kita diciptakan dengan rencana tinggi. Saudara, Tuhan tidak menciptakan kita sebagai produk massal tanpa arti, tetapi Ia menciptakan manusia dengan martabat yang luar biasa, memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Di mata Tuhan, saudara dan saya tidak dinilai berdasarkan berapa banyak pengikut atau followers yang kita miliki.
dan apa jabatan kita atau seberapa estetik hidup kita di mata dunia ini. Tetapi nilai kita sudah melekat sejak awal karena kita adalah ciptaannya yang dirancang dengan kasih. Dan yang kedua, kita ditebus dengan harga yang sangat mahal. Saudara, terkadang dosa, kegagalan, dan perkataan orang lain membuat mahkota kemuliaan itu terasa pudar. Kita merasa rusak dan tidak berharga lagi. Namun coba perhatikan ayatnya yang ke-9. Tetapi kita melihat Yesus memikul kematian supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami kematian bagi semua manusia. Mengapa Yesus rela turun ke dunia menjadi sama dengan manusia, bahkan mengalami penderitaan dan kematian yang keji? Jawabannya adalah karena kita sangat berharga baginya. Nilai sebuah barang seringkali ditentukan oleh seberapa besar harga yang rela dibayar oleh pembelinya. Demikian Tuhan Yesus membayar harga hidup kita bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan nyawanya sendiri di atas kayu salib. Ini adalah bukti mutlak bahwa di mata Tuhan kita sangat bernilai. Coba saudara bayangkan, saudara menemukan sebuah iPhone model terbaru tergeletak di jalanan dalam kondisi yang mengenaskan. Layarnya retak 1000, bodinya bengkok, tergores dalam dan mati total karena terendam air hujan. Bagi orang yang lewat, ponsel itu mungkin sudah dianggap sebagai sampah yang tidak ada harganya. Jika dijual di loakan mungkin tidak ada yang mau membelinya. Namun coba bayangkan jika ponsel itu jatuh ke tangan seorang ahli teknisi pencipta ponsel tersebut. Meskipun penampilannya hancur, tapi teknisi itu tahu persis potensi dan nilai asli di dalam ponsel tersebut. Maka ia tidak akan membuangnya. Sebaliknya, ia akan rela meluangkan waktu, membeli suku cadang yang paling mahal, dan dengan sangat sabar ia membersihkan, memperbaiki, serta merestorasi ponsel itu bagian demi bagian. Nah, ketika proses restorasi selesai, ponsel itu menyala kembali dengan sempurna. Layarnya jernih dan fungsinya kembali hebat sama seperti saat pertama kali keluar dari pabriknya. Maka nilainya kembali tinggi bukan karena kondisinya saat tergeletak di jalan, melainkan karena siapa yang memperbaikinya dan seberapa besar biaya yang rela dikeluarkan untuk merestorasinya. Hubungan ilustrasi ini dengan hidup kita, bahwa banyak dari kita saat ini merasa seperti iPhone yang rusak itu, retak dan terluka oleh penolakan atau patah hati, mati total secara rohani karena tumpukan dosa dan kegagalan, dianggap remeh oleh lingkungan sekitar karena kita tidak memenuhi standar kesuksesan zaman sekarang. Saudara, dunia mungkin melihat kita dari tampilan luar. Kita yang penuh cacat celah dan menganggap kita tidak berharga. Tetapi Sang Pencipta kita, Yesus Kristus, melihat kita dengan cara yang berbeda. Ia melihat melampaui luka-luka kita. Ia rela membayar biaya restorasi yang paling mahal, yaitu darahnya sendiri untuk memulihkan hidup kita. Di tangannya kita tidak dibuang, melainkan dibentuk kembali, diampuni dan dimahkotai kembali dengan kemuliaan. Kesimpulannya, ingatlah saudaraku, saat dunia membuatmu merasa kecil, pandanglah ke salib. Salib adalah tanda terima yang menunjukkan seberapa mahal harga dirimu bagi Tuhan. Kamu berharga di matanya, kemarin, hari ini, dan selamanya. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali akan identitas asli kami. Ampuni kami Bapa, karena selama ini kami lebih sibuk mencari pengakuan dunia dan melupakan betapa berharganya kami di mata-Mu. Bapa, mampukanlah kami untuk tidak berfokus pada masalah atau tekanan dunia, melainkan biarlah mata rohani kami selalu memandang kepadamu, Yesus, sumber pengharapan dan keselamatan kami. Meteraikanlah Bapa firman-Mu di dalam hati kami, agar dapat menjadi kekuatan baru bagi kami yang sedang lelah. Dan berikanlah kesembuhan bagi yang sakit dan penghiburan bagi yang berduka. Terima kasih Bapa, kami serahkan segalanya kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas.